Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, hampir setahun lamanya kita diteror oleh coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 memberi banyak perubahan pada kehidupan manusia. Banyak pihak yang merasakan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi virus ini. Hal ini diukur dari turunnya pendapatan penghasilan sebagian pekerja seperti buruh harian, pedagang kaki lima, ojek online, bahkan pelaku usaha menengah ke atas pun tak luput merasakan dampaknya. Begitu juga dengan rutinitas keseharian kita yang dulunya dikerjakan di luar rumah secara normal, kini harus kita jalani sesuai dengan protokol kesehatan. Baik itu bekerja, belajar, beribadah, berkumpul dan lain sebagainya. Berbagai perubahan yang dialami bisa dijadikan pelajaran berharga bagi kita, terutama umat muslim. Pemirsa rahimakumullah, sungguh beruntung menjadi orang muslim. Apapun ketetapan yang Allah berikan kepadanya adalah baik. Mindset inilah yang harus dibangun oleh setiap muslim. Coba kita cermati pernyataan Rasulullah SAW melalui hadis beliau dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. In asobathu syarra syakar, fakana khairallah, wa in asobathu durra sabar, fakana khairallah. Rawahul Muslim. Kata Nabi, sungguh luar biasa menjadi seorang mukmin. Seluruh perkaranya baik. Ini tidak dimiliki oleh selain orang mukmin. Jika dapat kebaikan, dia bersyukur. Jika dapat keburukan, dia bersabar. Keduanya baik baginya. Bukankah di dalam surah Al-Insyirah ayat ke-6 sering kita baca, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kelapangan. Tentu untuk mendapatkan kelapangan tidak dengan berpangku tangan. Jika pandemi COVID-19 kita pandang sebagai kesulitan, maka ikhtiar kita adalah cari jalan keluar. Ingatkah Anda ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah karena beliau sakit, atas nama tawakal beliau tidak mau berobat. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau ingin meniadakan hikmah yang aku ciptakan di muka bumi ini? Lalu Nabi Musa berusaha mencari obat, kemudian memohon kepada Allah untuk kesembuhan, lalu beliau sembuh. Dari kisah tadi dapat diambil pelajaran bahwa obat bukan segalanya dan tawakal juga bukan menjadikan kita untuk tidak berobat. Konsep ketawakalan dalam Islam lebih ditekankan pada tindakan aktif untuk mencari solusi. Pemirsa rahimakumullah, lalu bagaimana sikap umat Islam terhadap wabah COVID-19? Kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, jika wabah itu terjadi, pesan pertama dari aspek ibadah yang disampaikan adalah sikapi wabah tersebut sebagai rahmatan lil mu'minin. Berbaik sangka terlebih dahulu kepada Allah. Ini penting kita tanamkan. Perhatikan isyarat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maknanya adalah Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah pula yang mewafatkan kita. Kita hidup tidak lain adalah untuk diuji oleh Allah. Siapa yang paling baik amalnya di dunia ini? Jika wabah sudah mulai mengganggu sehingga mengkhawatirkan, maka lakukan pembatasan-pembatasan seperti yang dilakukan oleh Amr bin As dalam menghadapi bencana tahun saat itu. Kemudian yang kedua, dari aspek muamalah, ikhtiar apa saja yang harus kita lakukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan petakan permasalahan.
teliti, dan lakukan riset sehingga muncul karya-karya baru seperti pembuatan APD, masker, bahkan sampai menemukan vaksin. Inilah sebenarnya yang dikatakan jihad di jalan Allah. Pemirsa rahimakumullah, dari paparan tadi dapat kita ambil benang merah sehingga hadirlah hikmah yang dapat kita jadikan ibrah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan wabah pandemi COVID-19, hikmah apa saja yang dapat kita ambil? Yang pertama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat, karena umat Islam yakin Allah tidak akan menguji sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Seperti kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil adalah hidup menjadi lebih bersih dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, dengan social distancing, kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga terasa lebih lama. Kemudian yang keempat, minimnya pendapatan masyarakat, kepedulian sosial juga semakin tinggi. Kemudian yang kelima, kebijakan sosial berskala besar berdampak positif kepada menurunnya konsumsi bahan bakar minyak dan polusi udara berkurang. Kemudian yang terakhir, para pakar ekonomi, pakar kesehatan berpikir keras untuk menciptakan ide-ide kreatif terhadap penanganan dampak wabah pandemi COVID-19. Pemirsa rahimakumullah, sebagai akhir dari pesan moral ini ingin saya sampaikan bahwa dalam kondisi sesulit apapun lantaran wabah menerpa, sampaikan pada jiwa kita, insya Allah ini pasti mudah, ini pasti selesai, ini pasti ada solusinya. Karena tidak ada satu diksi pun di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita untuk pesimis dan berpangku tangan ketika diuji dengan berbagai persoalan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah pandemi COVID-19 sirna dari muka bumi ini sehingga kita bisa hidup dengan aman. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.